Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Di gereja itu lengkap ya. Saya pernah mengistilahkan gereja kita itu pepak, apa-apa ada. Seperti di salah satu atau beberapa toko yang entah itu swalayan atau di kampung-kampung sana itu juga pepak, sedia sembako, padahal yang dijual bukan 9, barangkali hanya 3 saja iklannya, sedia sembako 9 kebutuhan pokok. Gereja itu lengkap ya, pepak. Misalnya apa? Ada yang ngeyel, ada yang manut. Ada kan? Ada yang murah hati, ada yang pelit hati. Ada yang bisa membantu, ada yang bisa mengharapkan untuk dibantu. Ada loh ya. Semangat untuk minta dibantu itu banyak ya. Ada yang pinter ngomong, ada yang tidak pinter ngomong. Ada yang lambat, ada yang cepat. Apalagi untuk menggenapi pepak ini tadi. Macam-macam. Kita diingatkan hari ini bahwa ya itulah gereja. Maka ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma itu juga masih bisa kita pakai untuk menjadi permenungan kita. Paulus menulis surat begini, saudari-saudara, kita ini walaupun banyak merupakan satu tubuh dalam Kristus, masing-masing adalah anggota satu sama lain. Tadi disebutkan rinciannya banyak sekali. Ada yang punya karunia bernubuat, karunia melayani, mengajar, menasihati, membagi dengan murah hati dan seterusnya. Poinnya adalah kita semua diingatkan bahwa apapun jenis macam-macam pribadi kita, karakter kita, model kita, jangan lupa kita disatukan oleh Kristus yang sama. Kalau itu sudah kita pegang, apapun perbedaan itu akan mudah cair. Maksud saya begini, kadangkala orang pertentangan itu apa? Mempertahankan egonya.
padahal dalam satu gereja, dalam satu lingkungan. Kalau masing-masing ego dikedepankan dan kemudian saling membenci, nah hilanglah semangatnya. Semangat apa? Kesadaran bahwa kita itu satu tubuh. Karena satu tubuh dalam Kristus, kita saling mensupport. Lah tangan yang sakit saja seluruh tubuh merasakan kalau itu sakit kok. Apalagi sakit gigi, semua tubuh itu akan terasa. Itu gambaran kita sebagai satu tubuh. Dan Yesus mengundang siapa saja untuk masuk kerajaan Allah, ikut perjamuan. Tetapi sepertinya banyak orang yang alasan untuk tidak datang. Tapi poinnya jelas, semua saja diundang. Siapa semua saja? Yang dalam bahasa tadi, pepak itu tadi, lengkap, apapun jenis manusianya, jenis kelaminnya, jenis usianya. Pertanyaannya satu, masihkah kita sadar kita adalah satu tubuh, kita adalah satu gereja yang disatukan oleh Kristus yang sama. Jika itu yang kita pegang, apapun tantangannya, semua akan bisa dihadapi. Misalnya, seringkali terjadi karena satu lingkungan tidak cocok, ketemu dengan orang yang tidak cocok dalam satu lingkungan, lalu tidak mau pergi ke lingkungan. Pertanyaannya, apakah itu satu tubuh? Saya merasa bukan. Karena itu ego yang begitu besar sehingga tidak sadar bahwa semuanya adalah satu tubuh gereja. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.